Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejawat sekalian. Terima kasih Dr. Bambang atas perkenalan yang disampaikan. Pagi ini kami akan menyampaikan sebuah materi hypotension and shock, which inotropes to use. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Meli yang membantu menyiapkan materi pagi ini. Kedepan kami akan membagi presentasi menjadi 3 topik, yaitu pendahuluan, kemudian properti daripada inotrop dan bukti klinis masing-masing, kemudian 3 langkah sederhana bagaimana Anda menentukan inotrop mana yang tepat pada setting klinis yang dihadapi. Kami mulai dengan yang pertama, yaitu introductions. Sebagai pendahuluan, kita harus seragam dalam pemahaman bahwasanya shock sebenarnya 2 kata kunci yang harus Anda pahami adalah yang pertama, adanya suatu inadequate perfusions. Yang ini mengakibatkan kebutuhan seluler, baik itu metabolik ataupun oksigen, tidak mencukupi. Nah, kalau secara epidemiologi, kita tidak bicara secara garis besar di ICU, tapi justru ini settingnya adalah CVCU, bahwasannya pasien kami yang mengalami shock di CVCU itu kurang lebih 66% adalah disebutkan oleh Berg et al. Cardiogenic. Di antara yang cardiogenic ini 30% terkait dengan setting akut, kemudian 18% iskemik tetapi bukan setting akut, sedangkan yang lain adalah non-iskemik. Nah, di antara begitu banyak pasien yang mengalami cardiogenic shock, maka kita dihadapkan ke 3 pilihan jenis inotrop. Yang pertama, di mana yang bekerja pada adrenergic receptor agonis, baik itu dopamin, dobutamin, norepinefrin, dan epinefrin. Kemudian yang bekerja pada phosphodiesterase 3 inhibitor, yaitu milrinone dan enoximon, dan yang terakhir adalah yang bekerja dengan meningkatkan sensitivitas kalsium, yaitu levosimendan. Kita harus sadar bahwasanya masing-masing inotrop ini juga memberikan efek pada sistemik pembuluh darah. Apakah di satu sisi bisa mengakibatkan dilatasi sehingga disebut sebagai inodilator, di sini termasuk dobutamin, milrinone, dan levosimendan. Sedangkan di sisi lain ada yang selain mengakibatkan inotropik juga akan mengakibatkan vasokonstriksi, dopamin, norepinefrin, dan epinefrin. Kita nanti akan fokus pada 3 inodilator ini. Secara tabel, apabila kita coba bandingkan antara ketiga inotropik, dalam hal ini dobutamin, milrinone, dan levosimendan, masing-masing memiliki kontribusi kontraktilitas sesuai fungsinya, yaitu inotropik. Namun demikian, ketiganya juga mengakibatkan vasodilatasi. Sedangkan tampak di sini heart rate yang diakibatkan sedikit lebih tinggi pada dobutamin. Ini secara tabel. Bagaimana dengan bukti klinis penggunaan ketiganya? Kita harus paham bahwasannya masing-masing selalu ada kelebihan dan kekurangan. Dobutamin apabila dibandingkan dengan milrinone dan levosimendan, dia memiliki stimulasi beta 1 reseptor yang kuat dan memiliki efek pada beta 2 reseptor ringan atau moderate dan memiliki efek pada alpha 1 reseptor yang mild. Dobutamin juga memiliki short half-life dan quick onset. Nah, ini tentu saja di satu sisi menguntungkan, tetapi hati-hati, seperti tabel yang kami kemukakan di awal, bahwasanya dobutamin terkait dengan mengakibatkan takikardia, aritmia, dan jangan lupa iskemia. Dan penggunaannya lebih dari 48 jam akan mengakibatkan takifilaksis. Anda membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan inotrop yang sama. Kemudian belum lagi apabila pasien menggunakan beta blocker, maka fungsi dobutamin ini akan menurun. Dan yang terakhir adalah penggunaan dobutamin ini dikaitkan dengan prognosis sedang, mid hingga late yang lebih buruk. Namun demikian, dobutamin tentu dipilih pada setting klinis tertentu. Disebutkan bahwasanya dobutamin adalah agen pilihan pada pasien yang mengalami cardiogenic shock dengan diikuti perburukan atau penurunan fungsi daripada lever ataupun ginjal. Dan disebutkan dobutamin masih merupakan agen pilihan pada pasien yang menjalani bypass.
Berdasarkan pengalaman klinis, cukup banyak pertanyaan ataupun masalah yang teman sejawat hadapi di lapangan. Kenapa ya? Ketika kita menggunakan dobutamin, maka ketika kita berikan, tensi relatif kadang-kadang turun. Ada banyak alasan, salah satunya volume harus kita pastikan. Namun demikian, Anda harus paham bahwasannya ketika dobutamin itu digunakan 0 sampai 5 mikro per kilo per menit, maka dia akan mengakibatkan kenaikan inotropik dan vasodilatasi. Ketika dosis dinaikkan antara 5 hingga 10, bahkan lebih dari 10, maka efek daripada vasokonstriksi ini akan menjadi lebih dominan. Sedikit berbeda dengan saudaranya yang dopamin, di mana dosis menentukan fungsi daripada dopamin itu sendiri. Kalau dobutamin, kontraktilitasnya seiring dengan dosis. Makin tinggi dosis yang diberikan, maka kontraktilitas yang direspon akan semakin besar. Namun demikian, hati-hati, 5, 10, apalagi lebih dari 10, maka Anda akan juga men-trigger suatu vasokonstriksi. Sehingga kami berusaha mengemukakan kenapa penggunaan dobutamin pada keadaan tertentu seperti severe heart failure akan relatif mengakibatkan outcome yang lebih buruk. Terlepas daripada penggunaan dobutaminnya sendiri, tetapi memang bisa dibayangkan ketika mereka sudah mengalami kardiomiopati, kemudian kita berikan inotropik, dalam hal ini pilihannya dobutamin, maka ketika dilakukan meta-analisis ternyata ada outcome yang lebih buruk dibandingkan tidak memberikan inotropik dobutamin. Selanjutnya adalah milrinone. Milrinone berbeda kinerjanya sekali lagi dengan melakukan inhibisi fosfodiesterase 3, di mana hal ini juga mengakibatkan milrinone memiliki efek vasodilatasi yang lebih kuat baik sistemik ataupun pulmonal. Namun demikian, tentu saja ketika seseorang menggunakan beta blocker, tentu saja inotropiknya dari milrinone ini akan masih berfungsi dengan baik. Nah, tetapi harus hati-hati, sekali lagi, karena efek vasodilatasi sistemik dan pulmonalnya akan berakibat arterial hipotensi dan juga takiaritmia. Dan ada juga precautions yang disampaikan bahwasanya pada mereka dengan gangguan fungsi ginjal, maka hati-hati menggunakan milrinone terkait dengan waktu paruhnya yang panjang, yaitu sekitar 4 hingga 6 jam. Namun demikian, kapan kita pikirkan menggunakan milrinone? Maka disebutkan ketika Anda menjumpai pasien yang sudah kronik menggunakan beta blocker, maka milrinone ini menjadi salah satu pertimbangan agen yang dapat dipilih. Apalagi ketika Anda menemukan pasien juga mengalami suatu peningkatan tekanan arteri pulmonal. Kayaknya ini cocok dengan pasien-pasien yang mengalami cardiogenic shock dengan acute heart failure. Nah, bagaimana dengan agen yang ketiga atau levosimendan? So, levosimendan ini dikatakan memiliki triple mechanism of actions, tapi yang utama adalah meningkatkan sensitivitas troponin terhadap kalsium. Sehingga ketika sensitivitasnya meningkat, hal ini akan mengakibatkan bindingnya lebih kuat dan akan mengakibatkan inotropik yang meningkat kontraktilitasnya tanpa mengganggu relaksasi ataupun membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Nah, manfaat lain yang didapatkan dari levosimendan adalah dia juga membuka kalium ATP channels yang tersebar dalam otot polos dalam pembuluh darah, sehingga yang terjadi adalah vasodilatasi. Sedangkan aksi yang ketiga adalah pada pembukaan kalium ATP channels ini juga terjadi di mitokondria, sehingga ini yang dinilai bahwasanya levosimendan itu memiliki pleiotropic effect organ protections. Nah, dari ketiga sifat ini, maka inodilator disebutkan sekali lagi bekerja dengan meningkatkan sensitivitas troponin terhadap kalsium, menurunkan pulmonary vascular resistance, dan memiliki efek pleiotropik dan vasodilatasi renal dan meningkatkan renal blood flow. Tapi ada kurangnya juga bahwasanya obat ini memiliki prolonged actions, oleh karena half-life-nya cukup lama. Bahkan dikatakan ketika kita men-stop suatu levosimendan, obat akan bisa memberikan efek inotropik hingga 10 hari kemudian.
Dan tentu saja ini akan lebih berbahaya ketika ada renal dysfunctions. Dan sekali lagi sama dengan inotropik yang lain, levosimendan juga ada precautions, hati-hati dengan penggunaan inotropik levosimendan oleh karena dapat mengakibatkan hipotensi dan aritmia. Kapan kita memberikan levosimendan? Oke, kalau Anda lihat di sini, pertama ini merupakan pilihan ketika pasien kronik minum beta blocker. Kemudian pada pasien yang mengalami cardiogenic shock, maka sekali lagi levosimendan dikatakan menjadi pilihan. Nah, ini yang paling sering kita jumpai pada pasien yang mengalami serangan jantung. Oleh karena dia tidak meningkatkan oksigen demand, maka tentu saja dia memiliki kualitas kardioprotektif. Dan yang terakhir adalah ketika Anda yakin bahwasannya cardiorenal syndrome ini membutuhkan inotropik dan renal kongesti untuk merelief, maka Anda dapat menggunakan levosimendan. Dan yang terakhir adalah untuk penggunaan pada right heart failure. Nah, pertanyaannya adalah sama. Ketika dobutamin itu dikaitkan dengan mortalitas jangka panjang pada severe heart failure yang buruk yang dibandingkan apabila tidak menggunakan dobutamin, bagaimana dengan levosimendan? Tentu saja kita juga khawatir akan survival penderita ketika digunakan levosimendan. Sebuah meta-analisis yang ditulis oleh Poleselo 2016 disebutkan bahwasanya levosimendan ini memiliki perbaikan survival apabila dibandingkan dengan comparator. Jadi dalam studi ini disebutkan bahwasanya hazard rasionya adalah 0,82. Nah, ketika Anda mencermati slide saya sebelumnya, sebenarnya baik levosimendan ataupun milrinone, keduanya juga merupakan suatu inodilator. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah bisa kita bandingkan keduanya? Sebenarnya sudah ada studi yang membandingkan keduanya, yang dipublikasi oleh Nieminen 2016. Menarik sekali, oleh karena levosimendan ini meningkatkan kontraktivitas tanpa meningkatkan oksigen demand, maka ini memiliki efek protektif. Dan ini terbukti bahwasannya ketika kita menggunakan levosimendan dan milrinone pada kasus yang sama, maka seiring dengan peningkatan dosis levosimendan tidak terjadi peningkatan daripada rasio konsentrasi O2 pada vena dengan systolic pressure. Dan begitu pula dengan DPDT, atau ini adalah suatu petanda daripada kontraktilitas rasio dengan konsentrasi oksigen pada vena. Sekali lagi, keduanya juga meningkat seiring dengan peningkatan dosis pada penggunaan milrinone. Justru tidak terjadi pada peningkatan dosis yang digunakan pada levosimendan. Setelah kami kemukakan berbagai macam obat, terutama dalam hal ini adalah 3, dobutamin, milrinone, dan levosimendan, maka bagaimana saran guideline yang kita gunakan dari ESC menyebutkan bahwasanya silakan gunakan inotropik pada keadaan di mana hal tersebut dibutuhkan, di mana ada tanda atau gejala daripada hypoperfusions. Tapi sekali lagi, kalau bisa digunakan betul-betul dengan safety concerns. Nah, apakah yang satu lebih dipilih dari yang lain? Memang hal ini tidak disebutkan, namun demikian ketika pasien sudah menggunakan beta blokade kronik, maka levosimendan atau milrinone lebih dipilih. So, sebagai pendekatan praktis bagi klinisi, bagaimana kita memilih inotropik berdasarkan permasalahan klinis yang kita hadapi, maka hal ini dijawab oleh Pharmakis et al. Yang mengajukan suatu expert konsensus tahun 2019. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah apakah betul pasien membutuhkan inotropik, yang kedua adalah mana yang paling tepat, dan yang ketiga kapan menurunkan atau melepas penggunaan inotropik itu sendiri. Di antara 3 langkah yang paling penting adalah yang pertama, yaitu pastikan memang pasien membutuhkan inotropik dengan memperhatikan tensi yang turun dari 90 mm air aksa selama 30 menit dengan cardiac index yang kurang dari 2,2, dan tentu saja secara klinis Anda menemukan
gangguan perfusi, mulai dari ekstremitas, kulit, produksi urin, kemudian kesadaran, kemudian serum laktat, konsentrasi oksigen dalam vena, dan peningkatan liver enzim. Dan pastikan bahwasanya pasien tidak dalam keadaan hipovolemik, setidaknya pasien normal volume atau bahkan meningkat. Anda bisa pastikan dengan distensibilitas daripada inferior vena cava, Anda bisa melakukan fluid challenge, atau Anda bisa melakukan passive leg rising. Pada keadaan tertentu, seperti pada pasien yang terintubasi, Anda bisa melihat stroke volume variations, yaitu kurang dari 12%. Dan pastikan memang tidak ada masalah yang perlu ditangani secara spesifik, seperti infark miokard, emboli, tachyarrhythmia, bradyarrhythmia, tamponade, ataupun gangguan valvular. Sekali lagi, tetap juga pertimbangkan apakah ke depan membutuhkan mechanical circulatory support dan bisa tidaknya dilakukan PCI atau CABG pada center yang sedang kita tangani pasien. Selanjutnya adalah memilih obat. Sebenarnya tidak terlalu sulit karena berdasarkan evidence base yang ada, maka pada pasien dengan chronic beta blocker, Anda disarankan menggunakan levosimendan atau milrinone. Cardiogenic shock sama dengan septic cardiomyopathy, pilihannya adalah norepinephrine dengan doputamin atau levosimendan. Sedangkan yang ischemic heart disease disarankan menggunakan levosimendan ataupun doputamin. Nah, pada keadaan cardiogenic shock, memang umumnya disarankan kombinasi antara norepinephrine, doputamin, atau levosimendan. Tapi pada setting di mana pasien mengalami cardiogenic shock dengan episode acute coronary syndrome, maka Anda sebaiknya menggunakan levosimendan karena peningkatan kontraktilitas yang didapatkan tidak diikuti dengan peningkatan oksigen demand. Kemudian pada pasien yang mendapatkan beta blocker secara kronik, kita tahu pasien heart failure umumnya mendapatkan ACE inhibitor atau ARB dengan beta blocker, terapi cornerstone. Ketika pasien ini jatuh ke dalam cardiogenic shock, maka hati-hati, penggunaan inotropiknya ini umumnya menurun manfaatnya dan kadang-kadang malah unpredictable. Sehingga kurang lebih beta blocker ini akan memberikan manfaat yang lebih rendah. Nah, pada pasien seperti ini, tentu saja secara teoritis Anda disarankan untuk memilih obat yang tidak bekerja pada beta reseptor, yaitu levosimendan atau milrinone. Terlebih bahwasanya pasien heart failure itu sendiri sudah mengalami downregulasi daripada beta 1 reseptor. Dan menarik, antara pasien yang mendapatkan beta blocker yang selektif dan non-selektif memberikan respon yang berbeda. Ini adalah suatu studi yang menarik, yaitu menilai penggunaan inotropik levosimendan dan doputamin pada pasien yang mendapatkan beta blocker. Ada suatu efek sinergistik yang terbalik didapatkan pada doputamin. Ketika menggunakan levosimendan dengan atau tanpa beta blocker, Anda bisa lihat kenaikan cardiac output. Menariknya adalah ketika pasiennya on beta blocker, maka kenaikan cardiac output itu lebih tinggi. Demikian pula dengan penurunan PCWP-nya. Menarik. Sementara ketika Anda menggunakan beta blocker dan memberikan doputamin, tentu saja efeknya akan blunted, di mana mereka yang menggunakan beta blocker, efek inotropiknya juga akan relatif rendah. Oke. Selanjutnya adalah pada pasien septic cardiomyopathy, maka disarankan menggunakan norepinephrine, doputamin, atau levosimendan. Sekali lagi, ternyata angkanya cukup tinggi, septic related cardiomyopathy sampai dengan 60%. Sekali lagi, penggunaan doputamin memang direkomendasikan, namun demikian ada laporan yang mengatakan bahwasanya beta adrenergic stimulations itu akan relatif menurunkan responsifnya dibandingkan di luar kondisi septik, sehingga pilihannya sekali lagi levosimendan menjadi pilihan. Ini ada studi yang menarik pada pasien yang mengalami septic cardiomyopathy, di mana memberikan doputamin dan norepinephrine untuk mencapai MAP 70 dan diikuti selama 48 jam. Kemudian dilakukan echo dan data hemodinamik, kemudian setelah 72 jam di stop, diberikan levo atau doputamin. Ketika dibandingkan keduanya, ternyata penggunaan levosimendan itu bukan hanya meningkatkan fraksi ejeksi, tapi juga menurunkan left ventricle and diastolic volume dan mengakibatkan satu perbaikan gastric mucosal flow, creatinine clearance, dan urine output, plus penurunan laktat. Sehingga ketika kami sudah memaparkan betapa kelebihan daripada salah satu obat dibandingkan yang lain, ada saatnya kita memutuskan untuk menurunkan
dosis inotropik. Ada yang satu hal yang paling penting adalah turunkan dosis sesegera mungkin, dan penggunaan inotropik ini kalau bisa sesingkat mungkin. Tentu saja ada parameter-parameter yang menentukan bahwasanya pasien sudah mulai mengalami perbaikan, yaitu kriteria yang sudah stabil, baik itu symptoms, vital signs, invasive parameters, laktat, diuresis, ataupun indikasi ekodogram. Terima kasih.